Mulan yang sedang S2. Ya kita lihat dulu aja dia apakah benar dari tahapan yang semestinya atau loncat terbang. Kita lihat dong. Kan di situ ada fasilitas negara kan di situ ya, dalam tanda kutip loh ya. Karena yang diakui juga ke saya juga banyak yang ngomong kayak begitu, masalahnya yang saya ditawarin juga, makanya saya bisa ngomong gitu. Udahlah, gampang lah, bla 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 bla. Jangan salah loh ya. Jadi ini melalui jalur yang benar atau tidak? Nah, kita liatin. Artinya patut dicurigai. Mau langsung S3 juga bisa. Kenapa sih susah amat katanya gitu. Patut Ya nggak sih? dicurigai. Iya patut dicurigai karena kan banyak sedangkan hakim MK aja dijurus ijazah palsu kan. Di tengah-tengah bubar masyarakat sekarang kan ya patut dicurigai. Mau dia S5, S bonbon, S teler juga silahkan ya. Yang penting kita harus tahu dulu benarkah dia melalui jalur yang benar, berkompetensi yang baik atau tidak. Itu aja. Ya. Terkait untuk pemanggilan Ahmad Dhani sendiri besok di MKD itu seperti apa? Wah, itu yang saya tunggu-tunggu ya kan, itu di luar konteks sih sebetulnya dari ini ya. Cuman memang karena yang menyangkut Ahmad Dhani adalah bagian dari Tidak terpisahkan. iya, tidak terpisahkan dari laporan kita ke MK ini, ya harus kita lawan sih sampai dia nyungsep. Harus dikawal dong ya teman-teman ya, serius ya. Iya. Targetnya buat Ahmad Dhani berarti harus apa? Targetnya harus tahu diri. Kalau dia nggak kompeten keluar, gitu aja. Ya, kita nggak usah terlalu kasar, tapi dia harus tahu diri aja. Manusia itu harus tahu diri, harus punya sadar diri dan introspeksi diri. Itu manusia. Kalau mereka tidak punya rasa itu, ya nggak usah jadi manusia. Ya, jadilah diri sendiri. Jadilah orang yang memang seperti itu. Dia egois, dia tidak bisa melihat dari empati orang lain dan sebagainya. Itu namanya apa? Ini sama Mulan Jamila juga kan targetnya buat musuh. Nah, itu sebetulnya suami istri layak nggak sih, walaupun ada sih peraturannya di situ suami istri ya. Saya nggak tahu peraturan Saya suami juga istri. nggak ngerti nih kawan-kawan, teman-teman, ada nggak sih peraturan suami istri boleh satu DPR? Di perusahaan saya aja yang sebegitu besar nggak boleh loh suami istri datang, maksudnya satu perusahaan gitu ya. Cuman kok kenapa di pemerintahan boleh gitu, apalagi ini mewakili rakyat? Apakah nggak konflik of interest kalau kayak begitu? Iya kan? Ya, justru itu yang sedikit saya sampaikan. Iya. Itu yang kita sesalkan terkait dari keterangan DPR kemarin sama pemerintah. Itu 11-12 keterangannya. Artinya apa? Nggak masuk akal gitu loh. Kadang tadi disampaikan ada 4 poin. Yang pertama itu sebagai penghargaan jabatan buat DPR. Oke, penghargaan jabatan. Kemudian pengabdian. Dan yang terakhir nih yang paling tidak logis, jaminan sosial pada anak yang yang duda. Kemudian di sini ada yang janda dan satu lagi ada yang yatim piatu. Logikanya sekarang begini, DPR dikasih pensiunan seumur hidup bisa diwariskan. Pertanyaannya yang paling logis adalah masyarakat, pemerintah itu udah lakukan apa sih sama masyarakat gitu loh. Dan perlu diketahui bahwa pasal 13 itu bukan hanya menghapuskan pensiun. Pemerintah tadi mengatakan kalau hanya DPR itu akan menjadi diskriminasi, tapi bukan hanya di fokus pasal 13, kita pasal 17 jangka waktunya yang tidak logika gitu loh. Pensiun itu mah 20, 30 tahun, 25, ini seumur hidup, meninggal bisa diwariskan, kan nggak logika itu. Dan kemudian terkait dengan itu menjadi pemborosan serta menjadi pensiunan itu menjaga independensi DPR dari gangguan administrasi. Pertanyaannya, lembaga paling koruptor di Indonesia paling banyak dari mana? Nah, masyarakat aja yang menilai. Kenapa menjadi alasan administrasi? Enggak. DPR independensi enggak kalau kita nilai. Kalau menurut keterangannya ya, banyak koruptor kok. Gini, artinya apa? Usahakan dulu kepada masyarakat, baik itu jaminan sosial yang diberikan ke masyarakat melalui pemerintah, jangan hanya milik DPR mulu gitu loh. Artinya apa? Bukan diskriminasi dan bukan di permohonan kita bukan menjadi alternatif itu, bukan hanya menghapus dana pensiun tapi menghapus jangka panjangnya. Itu teman-teman. Itu sih yang paling ingin saya sampaikan untuk sidang hari ini. Mungkin perkembangan